Sister, kita berjumpa lagi dalam renungan harian in His Text. Berjuang untuk kekudusan, kenakanlah kasih. Hari ini Rabu 10 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Brother Sukarti. Selamat mendengarkan. Saudara-saudariku terkasih, Salam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Rabu dalam masa biasa ke-6, bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 14-23. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hampir 1 tahun negara kita mengalami kesulitan di beberapa lini kehidupan, termasuk gereja. Pemerintah sudah mengucurkan dana begitu banyak, terutama di bidang kesehatan. Kita melihat poster-poster di instansi, supermarket, sekolah-sekolah, maupun rumah ibadat. Gerakan 3M. Gerakan ini menjadi wajib kita lakukan demi mencegah kloster baru wabah COVID-19. Saudara-saudariku yang terkasih, hubungan dengan bacaan hari ini adalah mencuci tangan. Kalau perut menjadi sakit, yang disalahkan adalah barang yang dimakan atau diminumnya.
Muncul sederetan pertanyaan, di mana membelinya? Kapan batas waktu kedaluarsanya dan sebagainya. Lalu orang yang lebih bijak menambahi pertanyaan, bagaimana cara mengkonsumsi barang-barang itu? Sudah cuci tangankah atau belum? Begitu juga orang-orang di sekitar Yesus memperhatikan hal terakhir. Mereka tidak makan sesuatu sebelum mencuci tangan. Hal ini telah mereka jadikan bagian dari adat istiadat bersamaan dengan aturan mencuci cawan, kendi, dan perkakas lainnya. Bisa dilihat dari bacaan sebelumnya. Yang tidak bersih akan menajiskan orang. Mereka mencoba bijaksana dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman. Arah yang diperhatikan adalah memasukkan atau mengkonsumsi. Tetapi Yesus mempunyai arah orientasi lain, mengeluarkan. Beriman bukanlah soal makanan. Beriman bagi Yesus soal memproduksi sikap dan tindakan. Jadi pertanyaannya, apa yang ku keluarkan dari hati? Para murid Yesus dicemooh orang banyak saat itu karena makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan tidak dibasuh. Niat para pencemooh mau menggugat Yesus, tetapi justru mereka yang dihardik. Yesus membuat pembalikan arah dari mental konsumsi menjadi mental produksi. Yesus katakan, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Dia mencelekkan mata orang banyak dengan mengatakan bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke dalam jamban. Janganlah malu, ikutlah terbelalak, ikutlah dalam paradigma baru. Iman bukan hal memasukkan atau mengkonsumsi, tetapi hal memproduksi, mengeluarkan tindakan, perkataan, gagasan dari hati terdalam. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, semoga Tuhan mengajari kita untuk berusaha secara baru membangun dunia dengan membersihkan hati. Semoga. Demikianlah renungan hari ini. Selamat menunaikan aktivitas kita sehari-hari dan salam sehat. Terima kasih. Brother and sister, demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih kepada Brother Sukardi yang telah menyampaikan renungan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian edisi selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.